Halo rekan teknolog, yuk kita kenalan dengan mobil hidrogen. Dari fuel cell yang kita pasang di sini 1 kW, ya. Lalu kali ini hidrogennya sudah bisa disuplai, tapi masih dari tabung yang selama ini saya pakai. Ini biasanya ada di laboratorium, tapi ukurannya kecil ya. Hanya ada adjustment yang perlu dilakukan, yaitu di DC-DC converter, karena dari fuel cell itu menghasilkan arus listrik DC dan besarnya adalah 30 volt, sementara kendaraan listrik yang aslinya ini perlu 72 volt, sehingga kita harus menaikkan dari 30 volt ke 72 volt. Jadi kita perlu DC-DC converter. Konverternya yang ada di sini itu ini masih kurang efisien. Tadi kita sudah temukan bahwa ini kurang efisien sehingga sempat terhenti. Ya, kita bisa menjelaskan energi. Kurang punya apa-apa? Oke. Kita kasih delay 10 detik sih. Nah, cepat. Ada jeda waktu sedikit ya untuk mengajak bereaksi. Oh, fuel cell-nya sudah bunyi. Kalau ada bunyi-bunyi gas seperti ini, kadang-kadang deg-degan juga. Kita sudah mencoba kendaraan hidrogen yang mungil ini, tapi sungguh memuaskan karena ini semua dirakit sendiri. Dan kalau kita lihat, ini adalah kendaraan listrik. Itu kita bongkar dan kita ganti isinya dengan sel bahan bakar atau fuel cell, dan kita menggunakan gas hidrogen yang ditaruh seperti ini. Kapasitas gasnya adalah 450 liter, dan ini kita sambungkan ke fuel cell. Kalau kita lihat, tadi dari gas hidrogen itu masuk ke dalam sistem fuel cell. Ini sebetulnya fuel cell yang sangat kompak, besarnya hanya 1 kW. Dari sini kita atur suplai hidrogennya, bagaimana dia mengkombinasikan antara hidrogen dengan baterai juga. Kita pasang hanya sebagai backup, tetapi mainly dari hidrogen. Fuel cell-nya yang 1 kW itu menggerakkan motor. Motornya kita pasang 36 volt. Fuel cell-nya sendiri kapasitas 1 kW itu voltase yang dikeluarkan maksimum adalah 42 volt. Nah, ini kita bisa melihat ini angka 42 volt. Ini kalau saya berhenti, arus yang mengalir adalah 1 ampere. Ini I 0,1,0, artinya 1 ampere. Arusnya adalah 1 ampere, voltasenya adalah 42 volt. Konsumsi hidrogen di dalam kapasitas 1 kW itu adalah 12 liter per menit. Keunikan dari fuel cell ini arusnya besar. Jadi pada saat kita mengakselerasi di dalam motor itu bisa lebih kenceng. Nah, makanya konsumsinya hidrogennya cukup besar. Supply hidrogennya kita masih tambahkan juga sebetulnya di sini dengan menggunakan hidrogen storage model yang lain. Untuk penggunaan fuel cell yang 1 kW dengan konsumsi maksimum 12 liter per menit, maka tabung hidrogen yang ada di sini yang hanya sebesar 450 liter gas itu bisa digunakan selama 36 menit. Nah, dari konsep secara keseluruhan, voltase yang kita tetapkan adalah berdasarkan voltase motor listriknya. Yang tadinya kendaraan listrik ini 76 volt kita bongkar, lalu kita ganti dengan motor listrik sebesar 36 volt karena lebih menyesuaikan kepada sistem fuel cell yang ada. Sistem fuel cell ini dilengkapi dengan kontrol juga, mengatur supply-nya, lalu mengatur arus dan sebagainya. Ini ada tombol untuk on off dari hidrogen dan on off dari baterai. Baterai tetap kita gunakan sebagai backup pada saat hidrogennya itu habis. Kita bisa on off kan. Jadi
sesuka kita mau pakai hidrogen atau mau pakai baterai. Dari sistem ini kalau kita kembali ke motornya, kalau kita ingin mematikan fuel cell itu tadi sebelum saya naik kita meng-on-kan fuel cell, jadi saya tekan tombol hijau dan membutuhkan waktu beberapa detik untuk fuel cell-nya aktif, lalu kita bisa jalankan setelah ada bunyi suara udara dan tekanan dari fuel cell-nya ya. Nah sekarang kita mematikan fuel cell-nya cukup dengan tombol off di sini. Oke, kita akan lihat. Nah, fuel cell-nya sudah mati di sini. Nah itu fuel cell-nya mati, baru kita tutup regulator di sini. Itu yang saya kenalkan hari ini. Di belakang sudah ada charging station kendaraan listrik. Kita akan jelaskan pada edisi lain kali. Terima kasih.